ya. Oh ya, saya kasih jawab saya. Iya, ya sih. Gak kelihatan itunya. Kelihatan nggak itu? Pak Majuid teman belum ngerti. Jangan mati tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mail Travel di tanggal 7 berangkat dari Lampung, sama dari Jogja, 2 mobil. Alhamdulillah, kami semua alhamdulillah privat yang 10 sama yang 2 juta. Alhamdulillah. Jadi kami datang hanya mengarahkan untuk bersedekah. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau ikut dengan Mail Travel yang dari Lampung, dari Sumatera, bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001 ya. Alhamdulillah hari ini Pak Mail membawa 2 armada, yaitu Hiace dari Jogja 1, dari Sumatera 1. Alhamdulillah tamu kita privat 10 sama yang rombongan 2 jutaan. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau ikut di Mail Travel nanti bisa diarahin untuk sedekah, untuk hijab bersama anak-anak yatim kurung dan umroh ya. Jadi Bapak jangan lupa, Ibu Saudara yang mau ikut dengan Mail Travel, langsung saja hubungi di nomor 0877 8002 8001. Alhamdulillah nanti di bulan 7 ya, alhamdulillah insya Allah anak yatim bisa hadir lagi di Lampung ya. Alhamdulillah dapat izin dari Pak Haji. Jadi warga Lampung dan sekitarnya di bulan 7 kami akan mendatangkan lagi anak-anak yatim kurung dari RDAY 100 anak yatim ya. Jadi silakan dari mulai sekarang segera menghubungi nomor HP Pak Mail ya Bapak Ibu semuanya ya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lain lanjut. Pak Haji ini nak foto dulu bentar Pak Haji. Oh mau foto. Ya boleh kan Pak Haji? Oh boleh, yuk. Situ aja. Yuk. Mana kameranya mana? Yuk. Foto Pak Mei ya. Yuk. Senyum. Ya dikerut ya maksudnya. Senyum. Kabul aja. Ya udah berempat sama Ibu sekalian. Foto Wong Kito Galau. Galau. 1, 2, 3. Kayu Agung. Ya. Sip, terkabul ya. Ya. Di pulpen siapa? Ya dikerut. Sudah Pak Ustaz? Bisa Haji. Yuk. Tinggal di mana? Lampung. Sehari-harinya apa? Mana mic-nya? Sehari-harinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haji, perkenalkan nama saya Solihin. Ya. Bin Fendi. Saya sehari-harinya mengajar di pondok pesantren. Alhamdulillah punya balai rombeng. Alhamdulillah santrinya ada kurang lebih 70 Ya. putri. Adapun tujuan maksudnya kita ingin melebarkan pesantren. Terus di sekitar pondok pesantren cuma ada tanah di atas, di bawah, di belakang pun Udah kebeli belum? Tanahnya udah kebeli belum? masih kebelinan. Enggak, sekarang udah kebeli belum? Belum. Oh, belum. Makanya rencananya dulu itu kan nggak dijual. Jadi bulan kemarin telepon kalau bisa mah dibayarin gitu. Nah, untuk bayarnya belum bayar demikian. Gitu. Itu yang pertama ya. Ya.
Nah sekarang hajatnya maksain kerdai apa nih jauh-jauh dari Lampung? Supaya kebeli gitu, supaya kemilik, supaya kemilikan itu Gampang Pak. di atas. Kan Bapak istilahnya ustadz, istilahnya pemimpin di sana guru ngaji. Bapak tinggal paksain aja baca Quran 12 juz, bisa gak? Pasti bisa insya Allah. Iya. Buktinya apa sih Pak Haji kalau baca Quran bisa punya duit 10 miliar? Abdurrahman bin Auf. Auf baca Quran setiap hari 30 juz. Kaya raya tajir melintir. Mosok Bapak nggak bisa kayak Abdurrahman bin Auf? Dia 30 juz, Bapak 12 juz aja. Sholat tobat 68 kali sholat tobat. Udah dipraktekin sama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia paksain sholat tobat 57 kali sholat tobat. Cair 21 miliar. Nah Bapak butuh dananya berapa kalau saya boleh tahu untuk bebasin tanah itu? 10 miliar cukup gak? Cukup. Ya udah Bapak praktekin coba. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Dari jam berapa pagi? Dari bangun tidur jam 00 sampai matahari terbit. Terus Bapak dari habis subuh sampai mau tidur paksain sholat tobatnya 68 kali sholat tobat. Nanti Bapak tangannya begini 60. 8 kali sholat tobat. Yang 18 kali kertasnya mana? Nih yang 18 kali sholatnya dari habis maghrib sampai isya. Yang 18 kali. Yang 50 dari sampai mau tidur. Jadi 68. Nanti Bapak tangannya bermuhajat begini. Terima kasih Allah, terima kasih. Sekarang saya udah punya penghasilan sebulan 10 miliar. Saya mesti kerja Pak Haji. Nggak usah kerja. Udah aja ngajar ngaji. Emang ada Pak Haji orang ngajar ngaji duit datang. Anggur. Lo cerita anggur. Set agak cepat anggur. Ya. Anggur. Jadi cerita masyhur antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ya. Jadi pandangannya Imam Syafi'i harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki. Imam Maliki tidak salah tapi tidak harus. Akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan pendapatnya benar. Dia keluar dari pesantrennya, dia ketemu orang yang panen anggur, dia bantu bekerja di orang panen anggur, akhirnya dapat upah anggur. Membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan benar. Pulang bawa anggur ke syekhnya. Syekh, ini tadi saya bekerja. Dimantapkan kata-kata bekerjanya untuk menunjukkan ke gurunya Imam Maliki bahwa hasil anggur ini hasil dari kerja keras. Saya tadi bekerja sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya. Imam Maliki tetap aja di pesantren ngajar. Senyum-senyum, alhamdulillah saya tadi ngucap bahwa kalau siang begini makan anggur enak kali. Alhamdulillah kamu datang bawa anggur. Saya tidak kemana-mana, saya tetap ngajar, tetap di pesantren, saya makan anggur. Kamu bekerja juga makan anggur. Pilih mana? Sama, pintu rezeki banyak, tapi kemantapan Imam Syafi'i bahwa Allah memberikan rezeki dari arah yang terserah Allah, termasuk dengan cara mengajar tadi. Jadi Bapak ngajar aja, nanti duit datang sendiri, bos. 10 miliar tiap bulan. Dari mana Pak Haji? Ya dari Allah lah. Terima kasih. Saya nggak setuju kerja. Ya. Ngapain kerja? Ya sebenarnya gini Pak Haji, maaf ya. Saya itu udah memang ingin sekali mengamalkan yang sering dilihat di YouTube ya, dari Pak Haji itu. Cuman rasanya ini kalau belum ketemu kayaknya
nggak beres terus. Ini udah ketemu. Ya alhamdulillah, Nggak semoga, mantap. makanya saya sering ngomong itu. Siapa tahu, saya yakin saya kalau udah ketemu saya bisa mengamalkan gitu. Pasti. Karena udah langsung terdengar beradab-adaban, ada izinnya gitu. Jadi kayaknya semangat gitu Pak Haji. Iya. Emang tujuannya itu Pak Haji. Karena pondok kita ini pondok rata-rata orang nggak punya yang mondok gitu. Jadi walaupun nggak 100%, kita yang separuh ngebiayainnya. Kayak dari itu mohon doanya juga supaya banyak donaturnya juga. Banyak gitu bos. ya, Pak. Tadi barusan bos pagi-pagi gue dapet tunai 10 miliar. Tadi kan dilaporin Pak Haji, tamu yang privat ada 10 orang. Pending dulu, pending. Kenapa? Ini lebih penting nih, urgent gue. Pagi-pagi ketemu orang tadi. Jam 9, jam 10, jam 11. Lebih urgent. Kenapa? Karena saya dikasih 10 miliar tunai. Oh. Seperti apa sih Pak Haji kalau duit 10 miliar? Seperti nenen. Seperti nenen. Terus ada ini Pak Haji ya. Emang bulan ini ada maksud tujuan. Nenen. Jadi nenen itu nilainya 10 miliar bos. Pong. Jadi ini kan rencana bulan 8 itu kan mau umroh Pak Haji. Ya. Ya sebenarnya awalnya mau ngumrohin mertua aja, mau mertuanya ngajak. Jadi yang kalau yang mertuanya kita lunas, yang kita sama mertua perempuan masih cicil gitu. Emang kalau bisa mah kita sebelum berangkat itu lunas Pak Haji. Bisa lah, kan bos belum praktekin ilmu RDAE baca Quran 12 juz. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau saya baca Quran? Seperti Abdurrahman bin Auf. Pak Haji, kelebihannya apa sih kalau saya bangun jam 00? Ada di Al-Quran, surat apa? Al-Muzammil Ayat berapa? 1-6. Iya. Bedanya apa sih Pak Haji kalau kita baca Quran sama sholat sholat tahajud? Ada di Al-Quran, surat apa? Surat Bangun jam 00, baca Quran, tahajud. Al-Muzammil. Tuh, ada bos, dasarnya di Al-Quran. Tinggal bos praktekin aja. Mulai kapan Pak Haji? Pulang dari sini. Pak Haji, kalau saya sholat tobat, kelebihannya apa Pak Haji? Udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Cair Mas, berapa? 21 miliar. 21 miliar. Padahal sholatnya cuma 57 kali. Pak Haji, ada gak sih hadisnya kalau tangan ke atas Allah malu, sehingga Allah malu, kita dikabulin sama Allah karena kita udah bikin malu Allah? Ada gak sih hadisnya? Sebutin hadisnya. Ya, artinya Pak Kiai, kurang lebih begini. Kata Nabi bersabda itu, sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah, sehingga Allah malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Itu kira-kira hadisnya ya. Jadi kita harus manfaatkan hadis Nabi ini untuk bikin malu Allah dengan mengangkat kedua tangan. Apalagi kita sudah mengerjakan ibadah yang ekstrim tadi, pasti yakin dikabulkan Allah. tapi nggak boleh ngeluh doanya. Doanya terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah sekarang penghasilan saya sebulan 10 miliar, terima kasih Allah. Proses. Emang itu yang jadi tertarik saya itu Pak Haji sebenarnya. Apa yang bikin tertarik? Ngelihat tiba-tiba ngelihat YouTube itu udah lama sebenarnya. Udah mau 7 bulan. Udah saya praktekin tuh Pak Haji mandi nol itu. Bahkan saya ngajak jamaah bapak-bapak 5 orang itu. Saya ajak, dapat 10 hari batal terus. Jadi batal terus sama posisi itu waktu ngebangun pondok yang asrama putri yang belakang. Alhamdulillah cukup juga, cukup. Yang tertarik itu ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh Pak Haji itu emang cocok gitu Pak Haji, cocok. Bahkan yang namanya Al-Quran itu kan pernah ijazah juga saya, ijazah Quran itu sampai 3 tingkatan, hampir sama. Cuman untuk mengamalkan itu berat gitu Pak Haji. Makanya ini kayaknya harus ketemu ini. Kalau nggak ketemu kayaknya gini-gini terus ya. Jadi kata saya itu pokoknya harus ketemu saya. Tadinya mau bulan Ramadan itu mau sendiri. Iya. Kata saya itu kalau sendiri saya di sananya siapa yang mau ngarahin nanti. Iya. Alhamdulillah kemarin itu dikasih nomor Pak Mail. Ya alhamdulillah
berangkat, kata istri itu udah berangkat aja Iya. supaya ini, karena selama itu Pak Haji bangun malam itu kepikiran apa di sini terus, akhirnya yang agak jarang-jarang kita haji sekarang jarang ini. Iya. Ya, jadi kalau istri, alhamdulillah kalau istri emang rajin dari istri ya. Jadi di samping itu Pak Haji emang kegiatan saya itu sering isi acara juga, isi acara, cuman itu ramenya maulid doang gitu. Oh, maulid. Siapa tahu pulang dari sini mah Rame. maulid aja, rame terus. Amplopnya Jadi gede. Terus ya. gitu Bos, kan. nih Haji Marco, dia kenal RDAY. Saya bilang paksain. 7 bulan dia paksain ilmu RDAY dipraktekin. Waktu dia datang, kontrakan rumahnya cuman 6 pintu. Setelah dia 7 bulan praktekin ilmu RDAY, kontrakan rumahnya berapa pintu? 21 pintu. Waktu dia datang belum punya ruko, paksain 7 bulan ilmu RDAY dipaksain 7 bulan, rukonya berapa pintu sekarang? 15 pintu. Nah, kalau kita punya kontrakan, kalau kita punya ruko, ada penghasilan dari harian. Harian dari mana? Catering. Yang pada kos pakan. Bulanan laundry. Mingguan laundry, bulanan kos-kosan, tahunan kontrakan. Tuh, dari situ, Bos. Jadi Bos punya harian buat tukang, mingguan buat material, bulanan. Jadi nanti pondok pesantrennya luas 1 hektar. Amin. Jadi anak yatim bisa lari-lari. Dibikin kayak begini nih, Bos. Kalau kita kayak kaya raya mah enak lah ya. Jadi nggak berharap sama siapa-siapa, kita kan udah bangun aja gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini kan masih kita walaupun itu pasti berharap sama orang kan. Walaupun kita emang dekat dengan orang-orang yang seperti itu, emang kalau minta kan nggak bisa, kalau saya nggak bisa. Kan Bos belum baca Quran 12 juz. Nanti kalau udah baca Quran 12 juz, Bos nggak usah nyari marketing. Apa saya nyari-nyari kamu? Ayo dong privat, ngapain? Nggak ada kerjaan kali. Biar aja Allah tekuk hatinya si Bos. Iya. Lo hatinya ditekuk, tahu sama Allah suruh kemari. Iya, makanya malas apa-apa pengen kesini terus. Apa? Malas apa-apa kebayang kesini terus. Iya kan? Kayak kesemsem sama gue kan? Iya, makanya Karena udah gue tekuk, nggak Bos. punya duitnya, maksain aja. Maksain, namanya itu marketing goib. Iya. Gue mau Bos harus kayak gurunya. Kalau gurunya punya ilmu marketing goib, muridnya harus punya ilmu marketing goib. Amin. Tanpa ucapan, tapi duit datang sendiri. Bisa, Amin. bisa Bos. Buktinya ini Bos, gue tekuk jauh-jauh. Datang, ucuk. Walaupun wasilahnya lewat Pak Mail. Iya. Yang penting lo datang. Nah, kalau lo kaya raya tajil melintir, lo bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar per bulan. Saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya di gue dapet, akhiratnya gue dapet. Makanya gue maksain ngajarin lo harus cair. Kayak ini harus terkabul. Ini juga. Sama itu Pak Haji, sekalian minta izin, sekalian kita berhadapan tentang amalan. Alhamdulillah saya mau amalin juga. Amalin 999 kali sehari 27 kali ya. Bisa? Oke. Terus apa lagi? Yang ngeganjel, ada gak yang mau ditanyain masih ngeganjel? Sama mandi kadang-kadang pandannya nggak ada. Pandannya nggak ada. Jadi lo pandan kalau habis dipakai, pandannya diambil lagi, simpen di kulkas. Nanti kalau mau mandi lagi, ambil lagi dari kulkas, taruh, berarti nggak layu. Oh, yang bekas itu bisa ya? Iya, kalau sampai sekali pandannya nggak ada, ambil celana dalam istri, gantinya pandan. Wanginya beda wanginya beda. Bini Itu gue cocok nonton Pak Haji itu. Saya cocok sebenarnya. Cuma kalau mau ngelakuin kayaknya pengennya ketawa aja. Makanya yang inilah yang pas-pas aja. Lama makom yang amalan-amalan aja dulu. Bos, lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum? Enggak. Awal saya nemuin video itu, Bos, Pak, saya ketawa aja. Baik Pak Haji ini. Terus saya ini ya dipencet supaya teman gitu. Terus banyak-banyak terus yang tertarik itu itulah pas mandi malam memang saya pernah baca dari surat Al-Muzammil itu kan orang yang berselimut dari
2 per malam gitu kan per malam. Kalau kita kan kebiasaannya sepertiga malam ya, setengah 4 atau jam 3 kan gitu kan. Emang cocok, ilmu itu emang cocok semua, cuman mau dilakuinnya berat apa saya kan berat. Saya bingung. Padahal dasarnya Al-Quran ya. Padahal dasarnya saya juga ngerti, paham itu. Semuanya paham kayak cerita tadi emang udah paham. Tapi untuk ngelakuin yang disarankan di YouTube itu sama Pak Haji itu berat aja nggak bisa. Padahal mah di YouTube itu udah ada izin ya daripada yang hadir maupun yang nonton silahkan amalkan. Tapi tetap aja. Gak mantap ya. Susah aja nggak bisa aja. Aduh. Nggak bisa aja. Gitu. Sampai-sampai kan kita musyawarah sama istri dah. Kesana aja, kalau ke sana jangan tanggung, jangan yang itunya apa sedekahnya yang 10 juta aja biar kita bisa peripat berdua begini sekalian katanya kalau ke sana. Iya, ini kita pengen cair 10 miliar, sedekahnya 2 juta. Aduh, 10 juta 10 miliar 10 juta. Amin, paksain. Amin. Nah kedua nih bos, bikin takjub Allah. Bos harus bikin takjub Allah. Emang bedanya apa Pak Haji kalau saya bikin takjub Allah? Nanti Allah bikin takjub si bos dan istri tercinta. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub si bos? Orang si bosnya nggak bikin takjub Allah. Caranya apa Pak Haji? Takjub Allah. Paksain bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Kadang-kadang malu Pak Haji sebenarnya. Kita punya pesantren, bangun malamnya malas, malu sama Pak Haji. Untung dia waras. Dari kemarin kemana aja bos? Setelah kita dengan wasilah paparan dari Pak Haji, semoga pulang dari sini harus bisa melaksanakan, harus pasti. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau ke Allah. Buktinya apa? Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngasih Pak Kiai 10 miliar per bulan gak bisa? Kecil lah kata Allah. Supaya yakinnya tingkat dewa itu gimana Pak Haji? Latihan, sering latihan. Kayak orang main badminton kan sering latihan. Jadi kalau dicemes refleks, kalau dicemes nih sama lawan kita refleks. Karena sering latihan. Soalnya saya tadi di luar tuh ngedoanya seperti itu Pak Haji. Ya Allah, saya timbulkan di hati saya supaya keyakinannya kayak Pak Haji. Harus. Lemah. Harus. Kan sering latihan. Saya nih bos, kenapa bisa pakai Hammer? Hammer mau tahu harganya 5M. Gue pakai Robicon, mau tahu Robicon 1,7M. Karena gue sering latihan. Sering latihan, makanya refleks. Set, oh iya, set, oh iya. Gimana caranya? Besok bikin travel umroh. Jadi biar anak yatim berangkat gampang. Sekarang kita numpang dulu sama travelnya Maktur. Berapa travel Maktur? 52 juta, ikut 60 orang. Besok kita bikin sendiri. Sekarang numpang sama Maktur. Begitu, latihan. Supaya kita bisa berangkatin jamaah tamu-tamu RDIY ke Mekah, ke Madinah. Pasti bisa. Orang punya travel sendiri, duitnya ada. Ya ini semoga travel yang saya bantu lancar juga lewat saya. Harus. Makanya bos paksain ya. Jadi apa yang harus dipaksain Pak Haji? Bikin takjub Allah. Bisa gak bikin takjub Allah? Bisa. Gimana bikin takjub Allah? Bangun jam 00, paksain. Senyum, paksain. Mandi pagi, paksain. Sholat tahajud, paksain. Baca Quran 12 juz, paksain. Ya. Bisa? Bisa. Dan dulu itu pernah Pak Haji, saya itu baca Quran 1 hari 1 malam hatam pun pernah. Cuma nggak istiqomah. Setahun enggaknya. Sehari malam baca, setahun enggaknya. Itu yang sulit istiqomahnya. Ada hajat aja baru gitu ya. Nanti enggak, praktekin ya. Dengan wasilah doa Pak Haji bisa istiqomah. 10 miliar per bulan ya. Amin. Ajarin, manggil duit 10 miliar, ilmu centong. Ya. Ajarin, manggil duit 10 miliar. Tambahan mensugesti diri. 10 miliar cair tiap bulan. Harus. Nih saya kasih centong sama uang bibit gratis. Afirmasi, visualisasi. Kalau privat dikasih gratis. Mensugesti diri, uang akan datang. Ya,
Ini untuk meyakinkan kita wasilah gini ya. Nanti bahasanya dikembangkan sendiri Pak ya. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Biasa komunikasi nih, bahasa Lampungnya boleh. Saya orang Sunda sebenarnya. Oh, ya. Ganteng, ini ganteng, 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 ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya, datang ke pondok saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, kerjakannya. Jangan di masjid pas ngimamin. Jangan. Kerja. Itu berapa kali sehari itu? 5 kali minimal. Boleh. Pas habis sholat pasti di sajadah. Yang sholat taubat ini kira-kira berapa hari ini dawamnya? Sampai cair aja bos, 10 miliar. Udah jangan sholat tobat lagi. Nanti kan lo kan terpuruk, ketemu gua lagi. Alhamdulillah. Terus bos, terus. Ketemu segitu mah pasti kesini lagi. Iya. Ilmunya itu lagi. Maksudnya gini bos, gue mau seperti yang kasus yang tadi anggur. Ya. Itu kiainya cuman duduk ngajar, anggurnya datang dan makan anggur. Dibandingin muridnya harus bekerja di perkebunan anggur, duitnya buat beli anggur. Sementara si pemilik anggur bilang sama karyawannya itu, tolong dong titip buat kiai kamu nih anggur. Wow, duit datang sendiri. Nah gue maunya lu gitu. Namanya marketing goib, duit datang sendiri. Bisa. Lah itu kan ada contohnya. Kecuali kalau contohnya nggak ada dan itu kan bener. Ada. Nah, dan sama lagi, dia ngajar ngaji. Lo ngajar ngaji. Haji Marco, orang tanya, Pak Haji, Haji Marco tiap hari dampingin Pak Haji? Iya. Kadang kan dia punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ngapain pusing-pusing? Lu juga harus bisa. Oke? Cair 10 M per bulan ya. Set, terkabul. Cair 10 M. Terkabul ya. Harus ya. Terkabul. Sip. Yo. Kabul ya Ustaz. Ya. Sukses. Minta foto. Yo. Sini, duduk sini. Yo, duduk. Senyum. Senyum. Hitung. 1, 2, 3. Kasih jempol. Apa? Kabul Ustaz. Yo. Amin. Ya. Sip. Sip. Cair. Pak Kiai. 10 miliar ya Pak Kiai ya. Yo. Ayo bos. Tinggal di mana bos? Ayo. Ustaz, uangnya. Uangnya tuh. Uang bibit Ustaz sama centong. Tasnya Ustaz. Tasnya. Tas. Tasnya Ustaz. Ditinggal.